Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel Kang Asep Sunardi. Oke, dulur-dulur Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada video kali ini masih terkait dengan aplikasi e-rapot. Ya, aplikasi e-rapot SD, yaitu terkait dengan mengkontrak kompetensi dasar atau mengisi data KD dari setiap mata pelajaran yang kita ampu. Nah, untuk username-nya sendiri kita tidak bisa login sebagai admin atau sebagai operator sekolah, karena di menu admin tidak ada yang namanya menambahkan kompetensi dasar dan memilih kurikulum. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam username atau user ID sebagai guru. Nah, saya sarankan memang untuk mengisi kompetensi dasar ini harus dikerjakan oleh guru yang bersangkutan, yaitu guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, di sini saya sudah siap untuk mengisi atau untuk login sebagai guru. Nah, di sini selanjutnya kita pilih level usernya yaitu sebagai guru. Kemudian kita login. Kenapa selalu lama? Nah, di sini ada menu data kompetensi dasar. Untuk mengisi KD-nya kita pilih saja menu kompetensi dasar. Selanjutnya kita pilih mata pelajarannya. Di sini saya contohkan yaitu sebagai mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Kemudian di sini kita pilih kurikulumnya. Kita pilih kurikulum nasional atau kurikulum Balitbang atau penyederhanaan mandiri yang kita gunakan di sekolah kita. Karena masa pandemi ini rata-rata menggunakan penyederhanaan Balitbang. Kita klik saja. Dan di sini saya statusnya sudah aktif semua ya. Kalau misalkan belum aktif, di sini ada tulisan seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Kita kembali pilih mata pelajarannya dulu, baru pilih kurikulum, jangan dibalik ya. Pilih mata pelajarannya dulu, baru pilih kurikulumnya. Nah, selanjutnya di sini statusnya masih tidak aktif atau belum aktif ya. Di sini kita klik saja aktifkan kompetensi dasar penyederhanaan Balitbang. Oke, dan di sini kita kembali pilih mapel dan pilih penyederhanaan Balitbang, dan di sini statusnya sudah aktif semua. Karena ini adalah pelajaran PAI, jadi sebagai guru PAI di sini muncul KD-nya itu dari kelas 1 semester 1, kemudian mana yang terakhir teh? Nah, ini sampai dengan kelas 6 semester 2. Jadi semua kelas muncul di sini untuk mata pelajaran PAI dan PJOK yang ada di sekolah dasar. Nah, untuk KD-nya sendiri ini tinggal kita sesuaikan saja. Kita pilih menu edit kompetensi. Kemudian kita lihat di sini. Oh, dia kembali ke kurikulum nasional lagi ya. Kita pilih ke penyederhanaan Balitbang. Nah, pastikan ini kurikulumnya yang kita gunakan, jangan sampai kembali lagi ke kurikulum nasional. Kalau kalian menggunakan kurikulum Balitbang, dipilih lagi untuk penyederhanaan Balitbangnya. Jadi kita harus benar-benar memastikan untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama dia masuk ke semester berapa untuk kurikulum ini ya. Terus kelasnya juga, udah kelasnya dia masuk kelas berapa, terus semesternya semester berapa, dan statusnya dia aktif atau tidak aktif, itu artinya digunakan atau tidak untuk pembelajaran pada semester kali ini. Kalau misalkan statusnya tidak aktif ya dirubah saja menjadi tidak aktif. Nah, kita cek semuanya sampai akhir ya untuk pelajaran PAI sendiri di sini sampai kelas 6. Sampai kelas 6 ya, sampai kelas 6 semester 2. Nah, jika sudah statusnya sudah dirubah ya, sudah semuanya atau mungkin sudah yakin semuanya di sini, oh
ternyata ini aktif semua, jadi kita tidak perlu merubahnya lagi. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Kita kembali lagi ke penyederhanaan Balitbank. Nah, di sini statusnya sudah aktif semuanya. Ya, dari spiritual, sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita mau masuk sebagai guru kelas? Ya, guru kelas di sini kita pilih levelnya guru, dan usernya itu harus user sebagai guru, bukan user sebagai wali kelas ya. Kemudian kita coba login. Nah, ini kita masuk ke dalam kompetensi dasar. Nah, sama saja sebenarnya di sini kita pilih mata pelajaran, namun yang berbeda adalah di sini ya, mata pelajaran. Jadi karena di sini SD, satu guru kelas itu memegang berbagai macam pelajaran. Jadi kita harus pilih satu-satu mata pelajarannya, misalkan matematika. Kemudian kurikulumnya kita pilih. Kemudian di sini statusnya atau aktif ataukah tidak aktif. Kalau misalkan biasanya di awalnya di sini ya. Nah, ya matematika, kemudian kita pilih Balitbank. Dan di sini statusnya misalkan masih tidak aktif ya. Di sini kita aktifkan saja kompetensi dasarnya. Kita pilih matematika, kemudian Balitbank lagi, dan statusnya sudah menjadi aktif. Ini untuk kurikulum nasionalnya jangan diaktifkan, ini dinonaktifkan. Karena kita pilih salah satunya. Nah, seperti ini. Oke, ini jadi matematikanya untuk kurikulum nasional tidak aktif. Untuk penyederhanaan Balitbank di sini statusnya aktif. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang kedua, misalkan IPA. Kemudian kita pilih kurikulumnya. Nah, di sini kurikulum nasionalnya statusnya aktif. Di sini kita nonaktifkan karena di sekolah ini menggunakan Balitbank. Kemudian kita masuk lagi ke Balitbank, dan di sini statusnya sudah aktif. Ya. Kemudian kita masuk prakarya, dan di sini statusnya kita nonaktifkan. Untuk yang kurikulum nasionalnya dan yang Balitbanknya sudah aktif. Jadi untuk guru kelas di SD itu kita harus memilih setiap mata pelajarannya, dan kita aktifkan satu-satu untuk setiap mata pelajaran di kurikulumnya. Jadi jangan sampai keliru ketika kita pilih mata pelajaran seperti ini. Yang muncul yang pertama adalah kurikulum nasional. Nah, kita harus mengklik lagi ini ya, yang penyederhanaan Balitbanknya, barulah kita aktifkan. Jangan sampai misalkan ketika kita pilih mata pelajaran seperti ini dan yang aktif yaitu kurikulum nasional, di sini statusnya aktif lalu kita biarkan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus memilih penyederhanaan Balitbanknya, dan pastikan untuk kurikulum nasionalnya sendiri itu dinonaktifkan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Balitbanknya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk tutorial selanjutnya saya akan membuat rencana penilaian dari nilai pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Jangan lupa tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Like jika kalian suka video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.